Halo, selamat pagi pemirsa. Apa kabar pemirsa dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Zia Ulbar dan rekan saya. Tentu saja bersama saya Anggun Akbarini dan pemirsa dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial dan juga budaya yang ada di Indonesia. Dan pemirsa inilah TVR 09 selengkapnya. Kita awali pagi ini dengan berita terkait penumpukan penumpang kerap terjadi di stasiun Tugu, Yogyakarta, khususnya saat musim libur panjang. Menanggapi hal itu, Komisi 5 DPR RI mendesak pemerintah melakukan revitalisasi total untuk meningkatkan kenyamanan pengguna stasiun Tugu. Penumpukan penumpang kerap terjadi di stasiun Tugu, Yogyakarta, khususnya saat musim libur panjang. Menanggapi hal itu, Komisi 5 DPR RI mendesak pemerintah melakukan revitalisasi total untuk meningkatkan kenyamanan pengguna stasiun Tugu. Anggota Komisi 5 DPR RI Mulyadi menyoroti sistem pelayanan penumpang kereta api yang kurang optimal di stasiun Tugu. Mulyadi mengingatkan Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan dan PT KAI harus fokus membangun stasiun dengan fasilitas penunjang yang memadai. Ia juga menegaskan, sebagai salah satu destinasi wisata favorit, akses transportasi di Yogyakarta harus terus ditingkatkan untuk mempermudah mobilisasi wisatawan. Sementara titik stasiun Tugu ini saya kok melihat tidak maksimal. Lalu saya usulkan ke Dirjen Kereta Api dan PT KAI tolong duduk bersama dan saya ingin mendukung Anda dengan membuat konsep pembangunan stasiun yang menjadi kebanggaan ikonik. Tadi saya dengar jumlah penumpangnya 6 jutaan loh, melebihi jumlah penumpang di stasiun lain. Saya kira ini sudah secara tugas pelayanan ini harus maksimal, secara komersial ini captive bahasa pasar kan. Jadi saya kira harus ada konsentrasi pemerintah dan berkoordinasi dengan Pemprov Yogyakarta supaya stasiun Tugu itu direvitalisasi besar-besaran. Supaya apa? Supaya menjadi ikonik. Lebih lanjut Mulyadi menjelaskan, harus ada sinergi antara Kementerian Perhubungan, pemerintah daerah Yogyakarta, dan akademisi untuk merancang pembangunan infrastruktur transportasi tanpa mengganggu layanan bagi masyarakat dan berusaha tetap menjaga kearifan lokal setempat. Rian Indrayana, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya di mana Indonesia terpilih secara aklamasi menjadi tuan rumah untuk Konferensi Parlemen Organisasi Kerjasama Islam yang ke-19 pada tahun 2025. Keputusan itu diambil saat Ketua BKSAP DPR RI Fadlizon memimpin sidang Grup Asia di Konferensi Parlemen Negara OKI ke-18. Indonesia terpilih secara aklamasi menjadi tuan rumah untuk Konferensi Parlemen Organisasi Kerjasama Islam yang ke-19 pada 2025. Keputusan itu diambil saat Ketua BKSAP DPR RI Fadlizon memimpin sidang Grup Asia di Konferensi Parlemen Negara OKI ke-18. Penetapan itu sekaligus mengukuhkan Indonesia sebagai Presiden Konferensi Parlemen Negara OKI yang ke-19. Dalam sidang Grup Asia ini juga dibahas sejumlah komite yang akan diusung pada Konferensi Parlemen Negara OKI ke-19 tahun 2025. Beberapa komite yang diusulkan diantaranya terkait politik, ekonomi, sosial, dan isu perempuan. Ini adalah sebuah kehormatan bagi kita karena negara-negara anggota PYC, negara-negara anggota OKI, Parlemen negara-negara OKI sudah lama mengharapkan Indonesia kembali menjadi tuan rumah pertemuan PYC ini di Jakarta atau di tempat lain yang ditentukan kemudian. Kemudian juga sudah dibicarakan keanggotaan dari negara-negara Asia di dalam komite-komite yang ada, yaitu komite politik, komite ekonomi, komite sosial, dan komite yang terkait dengan perempuan. Dan Indonesia masuk di komite politik dan komite ekonomi. Tentu saja kita juga akan lebih aktif lagi di dalam PYC yang sidang umum PYC yang ke-19 yang akan diselenggarakan oleh kita. Sebelumnya DPR RI berhasil menjadi tuan rumah untuk sejumlah konferensi parlemen internasional, di antaranya Sidang Umum Interparliamentary Union atau IPU tahun 2022, serta G20 Parliamentary Speaker Summit di tahun yang sama. Dari Abidjan, Pantai Gading, Akbar Prakoso, TVR Parlemen melaporkan. Harga beras dalam 4 bulan terakhir terus mengalami kenaikan drastis dan menyumbang inflasi. Informasi akan kami hadirkan sesaat lagi, tetap bersama kami di TVR 09.
sini ditambang. Konflik yang terjadi, Warga sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat hanya di TVR Parlemen. Pemirsa masih bersama kami di TVR 09. Harga beras saat ini mencapai Rp14.000 per kilogram untuk beras medium dan Rp18.000 untuk beras premium. Hal ini menjadi bukti bahwa pemerintah tidak mampu mengimplementasikan swasembada beras dan masih bergantung pada impor. Harga beras dalam 4 bulan terakhir terus mengalami kenaikan dan menyumbang inflasi. Harga beras saat ini mencapai Rp14.000 per kilogram untuk beras medium dan Rp18.000 per kilogram untuk beras premium. Hal ini menjadi bukti bahwa pemerintah tidak mampu mengimplementasikan swasembada beras dan masih bergantung pada impor. Anggota Komisi 11 DPR RI Hidayatullah menyampaikan, Bank Indonesia sudah maksimal dalam menjaga inflasi. Kegagalan swasembada beras membuat Indonesia bergantung pada impor dan berdampak pada harga dan ketersediaan beras. Untuk itu, pemerintah harus mampu memenuhi kebutuhan beras bukan hanya untuk beberapa bulan, tetapi setidaknya untuk setahun. Kalau dari sisi BI saya menilai sudah maksimal ya untuk menjaga dari sisi keuangannya. Memang persoalannya itu kan dari sisi produksi ya, barangnya gitu. Dan ini kan dimulai dari kegagalan pemerintah melakukan swasembada beras. Nah, karena gagal di situ tergantung kepada impor. Nah, tergantung kepada impor ini menyangkut masalah harga, masalah ketersediaan berasnya dari negara-negara itu. Nah, di situ yang akhirnya bisa menyebabkan tidak seimbangnya antara permintaan dan penawaran. Lebih lanjut, Hidayatullah menambahkan, jika pemerintah dapat mencapai swasembada beras, maka sektor pangan Indonesia akan kuat dalam beberapa tahun ke depan. Komitmen pemerintah sangat dibutuhkan untuk menstabilkan harga dan ketersediaan pangan melalui dukungan APBN. Dari Kepulauan Riau, Slamet Sanjaya, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, di tengah inflasi pangan yang melonjak, impor beras bukan menjadi solusi utama. Di sini anggota Komisi 11 DPR RI menilai bahwa kesejahteraan petani menjadi prioritas untuk mendorong Indonesia menuju swasembada pangan. Di tengah inflasi pangan yang melonjak, impor beras bukan menjadi solusi utama. Anggota Komisi 11 DPR RI menilai kesejahteraan petani menjadi prioritas untuk mendorong Indonesia menuju swasembada pangan. Anggota Komisi 11 DPR RI Anis Biarwati menyebut, inflasi pangan yang masih tinggi saat ini ditunjukkan oleh harga beras yang naik secara signifikan. Situasi tersebut dinilai sangat memberatkan masyarakat di tengah pendapatan dan lapangan kerja yang terbatas, sehingga kebijakan dari pemerintah yang efektif sangat dibutuhkan untuk mengatasi inflasi pangan seperti penyediaan lahan bagi para petani. Tentu kalau impor itu justru merugikan ya, ketika memang petani kita justru sengsara begitu. Ini kan justru kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat. Mestinya pemerintah bisa mengantisipasi, stabilkan harga beras. Kemudian justru petani mesti didorong dan mesti diberikan satu stimulus gitu ya. Bagaimana agar petani kita itu juga bisa mendapatkan kesejahteraan, dan petani kita itu kan sekarang kebanyakan tidak punya lahan gitu. Mereka ada petani-petani penggarap. Jadi bagaimana kebijakan yang mensejahterakan petani ya, dan juga kita dorong Kementerian Pertanian ya juga bisa meredakan petani agar petani bisa memiliki lahan ya, dan akhirnya mereka bisa memproduksi beras yang kita bisa seperti itu lagi, bisa swasembada pangan begitu. Nah, kalau sekarang ini di atas dengan impor, itu tentu kebijakan yang sangat tidak berpihak kepada masyarakat, terutama tidak berpihak kepada petani. Lebih lanjut, Anies berharap
pemerintah mampu menstabilkan harga beras serta meningkatkan daya beli masyarakat agar tidak ada lagi kelangkaan beras, terlebih menjelang bulan suci Ramadan. Dari Kepulauan Riau, Rifki Makdudi, TVR Parlemen melaporkan. Kenaikan harga beras telah menyebabkan kenaikan bahan pokok lainnya di pasaran. Komisi 4 DPR RI menilai tingginya harga beras di pasar tradisional akibat pemerintah hanya fokus menggelontorkan beras dari Bulog kepada pasar induk dan pasar modern. Kenaikan harga beras telah menyebabkan kenaikan bahan pokok lain di pasaran. Komisi 4 DPR RI menilai tingginya harga beras di pasar tradisional akibat pemerintah hanya fokus menggelontorkan beras dari Bulog kepada pasar induk dan pasar modern. Ketua Komisi 4 DPR RI Sudin menegaskan, untuk menurunkan harga beras saat ini, distribusi beras dari Perum Bulog harus merata. Tidak hanya untuk pasar modern, namun juga harus disalurkan ke pasar daerah. Namun hingga saat ini, panen dari petani lokal masih terbatas. Bukan kita bicara masalah harga petani gabahnya, bukan. Kan kita juga panennya belum banyak, masih dikit. Kalau harga tadi dibilang gabah kering giling sudah 7.800, menjadi berasnya berapa? 15.600. Seharusnya pemerintah berani membuat terobosan. Misalnya menaikkan HPP. Resikonya apa? Ya inflasi, udah pasti. Sekarang pun tidak naik pun sudah inflasi, karena berasnya kan cukup mahal. Sementara itu, anggota Komisi 4 DPR RI Johan Rosihan mengatakan, pemerintah harus mampu mengatasi harga beras yang melambung tinggi. Sebelumnya, pemerintah telah menggelontorkan bantuan beras kepada masyarakat. Namun, impor beras masih diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Beras di satu daerah belum tentu cocok buat daerah yang lain. Nah ini kan kita dipaksa makan beras impor nih. Ini kemudian nanti didistribusi kepada RMU kecil itu agar kemudian dioplos oleh ini kan tidak benar gitu. Dari hulunya kita perbaiki. Gitu. Apa persoalan kita di hulu ini? Ada ndak regulasi sehingga hari ini nampak sekali peran swasta itu mendominasi terhadap perberasan kita. Dari Provinsi Yogyakarta, Rizky Kurniawan, TVR Parlemen melaporkan. Kenaikan harga dan kelangkaan bahan pangan jelang Ramadan sudah bak pel pahit yang harus ditelan setiap tahunnya. Seolah menjadi tradisi menjelang hari-hari besar, masyarakat selalu disulitkan dengan masalah harga bahan pokok. Dengan informasi selengkapnya sesaat lagi, tetap bersama kami di TVR 09. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Anda kembali di TVR 09. Belakangan komoditas beras mulai langka dan harganya melambung jauh di atas harga eceran tertinggi yang ditetapkan Badan Pangan Nasional. Bukan hanya beras, fenomena ini juga kerap berulang pada komoditas lain mulai dari minyak goreng, telur, gula, daging, hingga kedelai. Tim redaksi TVR Parlemen telah merangkum dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Telur sudah 29.000. Daging akan naik menjelang Ramadan. Kemudian ayam akan naik. Ini kan sudah sekian puluh tahun ini. Sekian puluh tahun selalu kejadian seperti ini, apalagi jelang hari-hari besar keagamaan apa. Operasi pasar, sudah itu aja. Jangan hanya di pasar modern, tapi juga pasar tradisional. Karena mohon maaf, tidak semua masyarakat kita berani masuk ke pasar modern. Selain mudik, kenaikan harga dan kelangkaan bahan pangan jelang Ramadan sudah bagaikan tradisi tahunan, seolah tak bisa dihindari. Setiap tahunnya, masyarakat selalu dihadapkan pada kondisi sulit mencari beberapa komoditas pangan. Dan kalaupun ada, harganya sangat tinggi.
Belakangan, komoditas beras mulai langka dan harganya melambung jauh di atas harga eceran tertinggi yang ditetapkan Badan Pangan Nasional. Bukan hanya beras, fenomena ini juga kerap berulang pada komoditas lain, mulai dari minyak goreng, telur, gula, daging, hingga kedelai. Menyusutnya lahan pertanian menjadi salah satu penyebab anjloknya produksi pangan. Berdasarkan data Kementerian ATR BPN, alih fungsi lahan pertanian mencapai 100.000 hektar setiap tahunnya. Dengan begitu, produksi padi diperkirakan turun sebanyak 174.800 ton setahun. Padahal, rata-rata kebutuhan beras nasional mencapai 35,3 juta metrik ton per tahun dan terus meningkat terutama di momen hari raya keagamaan. Alih-alih mengatasi permasalahan dari akarnya, pemerintah justru mengambil jalan pintas impor yang seringkali merugikan petani. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, setiap melakukan pembukaan lahan, pemerintah seharusnya merelokasi lahan pertanian, sehingga produksi pangan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Ini harus segera diantisipasi oleh pemerintah lewat langkah-langkah yang konkret. Yang pertama tentu mengendalikan harga kebutuhan pokok itu. Yang kedua melakukan antisipasi lewat pembenahan lumbung-lumbung pangan kita, khususnya berkaitan dengan persoalan produksi gabah kita, berkaitan dengan persoalan luasnya lahan pertanian kita, yang selama ini makin hari produktivitasnya mengalami penurunan, sementara yang mengkonsumsi beras makin banyak. Tentu akan menjadi persoalan. Nyatanya, impor yang dianggap sebagai solusi tak sanggup menekan harga pangan. Akibatnya, inflasi meningkat dan menekan daya beli masyarakat. Padahal, pemerintah mempunyai cita-cita besar melakukan swasembada pangan. Tapi, terus menyusutnya lahan pertanian menjadi bukti bahwa swasembada pangan hanyalah angan-angan. Ini kan justru kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat. Mestinya pemerintah bisa mengantisipasi, stabilkan harga beras. Kemudian justru petani mesti didorong dan mesti diberikan satu stimulus gitu ya. Dan petani kita itu kan sekarang kebanyakan tidak punya lahan gitu. Mereka ada petani-petani penggarap. Jadi bagaimana kebijakan yang mensejahterakan petani ya, dan juga kita dorong Kementerian Pertanian ya yang mengurusi para petani ini juga bisa merekan petani agar petani ini bisa memiliki lahan ya. Sudah saatnya pemerintah serius karena persoalan pangan menyangkut perut ratusan juta rakyat yang harus diurus. Pemerintah harus mengambil langkah konkret agar petani dan masyarakat tidak terus menjerit. Kepentingan rakyat harus diakomodir agar efek domino tidak terus bergulir. Pemerintah harus memecah masalah-masalah struktural dengan memperbaiki tata kelola pangan, membenahi data pangan, meningkatkan produksi, mencetak lahan persawahan baru, membangun lumbung pangan, serta menggulirkan investasi dalam penguatan riset dan penelitian di bidang pangan. Indonesia pernah berjaya. Kini, jangan biarkan swasembada pangan hanya menjadi asa. Program membangun kedaulatan pangan yang selama ini dijalankan belum menunjukkan hasil yang efektif. Pemerintah harus mengambil langkah antisipatif sesuai dengan peraturan perundangan untuk memenuhi kebutuhan pokok rakyat dengan daya beli yang terjangkau. Dalam perspektif jangka menengah panjang, pemerintah harus membenahi masalah struktural dalam memenuhi kebutuhan pokok rakyat sehingga masalah kelangkaan bahan pangan tidak berulang pada tahun-tahun mendatang. Tim redaksi TVR Parlemen melaporkan. Korupsi dianggap sebagai kejahatan yang luar biasa yang turut andil besar dalam kerugian negara dan menyengsarakan rakyat. Di tengah maraknya korupsi di berbagai negara berdasarkan indeks persepsi korupsi yang digunakan untuk mengukur tingkat korupsi sebuah negara, terdapat beberapa negara yang justru bebas korupsi yang selalu menempati posisi pertama. Oleh karena itu jangan kemana-mana pemirsa, kita akan bahas lebih dalam lagi tetap di TVR 09.
sini ditambang. Konflik yang terjadi, Warga sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat hanya di TVR Parlemen. Masih bersama kami di TVR 09. Korupsi membawa dampak buruk di berbagai bidang suatu negara. Meskipun terlihat sulit untuk memberantas korupsi di sini, namun bukan satu hal yang mustahil untuk kita dapat melakukan pencegahannya, dan tentu hal ini sudah dilakukan oleh beberapa negara di dunia. Bebas korupsi tentunya membuat suatu negara terjamin kesejahteraan dan perekonomiannya. Tanpa berlama-lama, mari kita saksikan tayangan terkait belajar dari 3 negara paling anti korupsi di dunia dalam segmen Intips, Informasi dan Tips berikut ini. Kemakmuran di sebuah negara dapat terwujud jika korupsi yang perlahan menggerus kesejahteraan rakyat bisa dihapuskan. Terdengar klise? Tidak juga. Hal ini sudah terbukti di 3 negara yang selalu menempati posisi pertama pada Indeks Persepsi Korupsi atau IPK. Kondisi mereka sejahtera, makmur, aman, dan sentosa. Ketiga negara ini adalah Denmark, Finlandia, dan Selandia Baru. Indeks Persepsi Korupsi atau IPK setiap tahunnya dikeluarkan oleh Lembaga Transparansi Internasional untuk mengukur tingkat korupsi sebuah negara. Skala yang digunakan adalah skor dari 100 yang artinya bersih dari korupsi, hingga 0 yang berarti sangat korupsi. Beberapa indikator perhitungan skor yang kredibel menjadikan IPK sebagai basis pengukuran tingkat korupsi terpercaya di seluruh dunia. Mari kita bahas ketiga negara yang selalu langganan di ranking 1 anti korupsi ini. Posisi Denmark hampir tidak pernah bergeser di ranking pertama IPK setiap tahunnya. Di negara Skandinavia ini, korupsi seakan menjadi kata yang asing. Bisnis di Denmark bisa berjalan dengan mulus tanpa hambatan korupsi, suap, ataupun pemerasan. Undang-undang kriminal Denmark soal larangan menerima suap dan jenis korupsi lainnya benar-benar bekerja dengan baik dan dipatuhi. Tidak hanya untuk pegawai pemerintah atau penyelenggara negara, penyuapan juga dilarang di Denmark untuk perusahaan swasta dan pegawai negeri asing. Hasilnya bisa ditebak, Denmark menjadi salah satu negara yang paling makmur. Kesenjangan pendapatan di Denmark adalah salah satu yang paling kecil di dunia. Tingkat pengangguran juga sangat kecil, dan mendapatkan pekerjaan di Denmark juga sangat mudah. Fasilitas kesehatan di negara berpenduduk 5,8 juta orang ini gratis, berkat pengelolaan pajak penghasilan yang baik oleh pemerintah. Hal ini juga terjadi berkat sinergi antar pemerintah pusat, Copenhagen, dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat membuat regulasi kesehatan dan alokasi dana. Kemudian daerah menerapkannya dengan layanan kesehatan yang baik tanpa korupsi. Pendidikan di Denmark juga gratis untuk penduduk dan warga pendatang dari negara Uni Eropa. Selain itu, para pelajar rutin mendapatkan bantuan langsung tunai per bulannya sebesar 900 krona Denmark atau sekitar 2 juta rupiah bagi yang masih tinggal dengan orang tua. Dan 5.486 krona Denmark atau sekitar 12 juta rupiah bagi pelajar yang tinggal jauh dari orang tua. Berikutnya ada Finlandia, yang juga sangat membanggakan posisinya sebagai negara paling bebas korupsi di dunia. Korupsi pemerintahan hampir nihil di Finlandia saat ini. Tidak ada tradisi suap menyuap dan gratifikasi. Perihal korupsi semuanya tercantum dalam Undang-Undang Finlandia dan ditegakkan dengan baik.
Bersihnya Finlandia dari korupsi juga berkat kultur keterbukaan dan transparansi dari penyelenggara negara. Sistem pengendalian internal dan eksternal yang luar biasa hingga keterlibatan masyarakat sipil dalam pemberantasan korupsi. Korupsi yang hampir nol tentu saja berdampak pada pelayanan publik yang mengagumkan untuk rakyatnya. Di Finlandia, pendidikan diselenggarakan dengan gratis mulai dari SD hingga universitas. Layanan kesehatan hampir seluruhnya dibiayai oleh pajak, yang artinya rakyat bisa mendapatkan pengobatan secara cuma-cuma. Korupsi tidak dipungkiri berdampak pada tingginya angka kemiskinan yang kemudian merembet pada meningkatnya kriminalitas. Hal ini tidak terjadi di Finlandia sebagai negara paling bersih dari korupsi. Negara di utara Eropa ini dianggap sebagai yang paling aman di dunia berdasarkan laporan Forum Ekonomi Dunia pada tahun 2017. Kesejahteraan dan kemakmuran tersebut akhirnya menjadikan Finlandia selalu berada di jajaran teratas negara paling bahagia di dunia dalam laporan kebahagiaan dunia PBB setiap tahunnya. Predikat ini tentu saja tidak akan diberikan jika 5,5 juta rakyatnya tidak puas dengan jalannya pemerintahan dan kehidupan di Finlandia. Yang ketiga yaitu Selandia Baru. Dalam berbagai pengukuran korupsi di seluruh dunia, Selandia Baru selalu berada di urutan teratas negara paling bersih dari korupsi. Negara di Pasifik ini dianggap memiliki regulasi yang efektif untuk mencegah korupsi. Di Selandia Baru, prinsip transparansi dikedepankan dan birokrasi dipangkas. Iklim usaha juga sangat kondusif di negara ini, dengan pengurusan izin usaha yang bisa beres dalam waktu 1 hari saja. Selandia Baru juga sukses menegakkan hukum anti korupsi yang memiliki ancaman penjara hingga 14 tahun. Pejabat publik dilarang menerima gratifikasi yang semuanya diterapkan dengan ketat di seluruh jajaran pemerintahan. Kondisi ini memungkinkan Selandia Baru memiliki pelayanan kesehatan yang baik. Standar dan pelayanan kesehatan Selandia Baru sangat tinggi dan seluruh biayanya disubsidi pemerintah alias gratis. Biaya hidup di Selandia Baru juga sangat rendah, namun kualitas hidup mereka justru tinggi. Selandia Baru juga menempati ranking 10 untuk pendidikan terbaik di dunia, berdasarkan World Population View. Sistem pendidikan di negeri Kiwi ini dianggap salah satu yang terbaik di dunia dan tentu saja biaya pendidikan gratis untuk seluruh penduduknya. Indeks Perdamaian Global 2021 menempatkan Selandia Baru sebagai negara paling aman kedua di dunia setelah Islandia. Jadi, di negara ini biasa saja meninggalkan rumah atau kendaraan dalam keadaan tidak terkunci. Tingkat keamanan hidup di negara ini dianggap semakin bertambah usai Perdana Menteri Jacinda Ardern menerapkan aturan ketat soal kepemilikan senjata api setelah penembakan di Masjid Christchurch oleh teroris sayap kanan yang menewaskan 51 orang. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Indonesia pada IPK menempati ranking 96 bersama dengan Brazil, Lesotho, dan Turki dari 180 negara di dunia. Skor Indonesia yaitu 38, naik 1 poin dibanding tahun sebelumnya. Tentu saja ini bukanlah suatu hal yang membanggakan. Masih saja kita melihat berita-berita para koruptor tertangkap seakan tidak ada habisnya. Penyuapan dan gratifikasi masih kerap terjadi di negara ini. Akibatnya tentu saja perekonomian yang melemah, layanan publik dan kesehatan yang buruk, serta pembangunan yang terhambat. Korupsi juga menyebabkan semakin lebarnya jurang ketimpangan pendapatan dan kesenjangan sosial. Selama masih ada korupsi di negeri ini, rasanya akan sulit melihat Indonesia berhasil mewujudkan cita-cita kemerdekaannya, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tapi semua itu belum terlambat. Masa depan yang cerah menanti di hadapan kita. Upaya pemberantasan korupsi masih terus digalakkan, dibarengi dengan strategi pencegahan dan pendidikan dalam Trisula Pemberantasan Korupsi KPK. Cara pertama yang harus dilakukan adalah mulai dari diri sendiri dengan memegang teguh nilai-nilai integritas pribadi, lalu menularkannya ke orang lain. Tidak ada jalan lain, kita harus dukung upaya pemberantasan korupsi untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik.
Dan di penghujung acara kami informasikan kepada Anda sejumlah agenda DPR RI pada hari ini Kamis 7 Maret 2024. Dan pada pukul 10 pagi ini Komisi 10 DPR RI akan mengadakan rapat kerja dengan AD Intern Menpora Republik Indonesia membahas mengenai permohonan pertimbangan kewarganegaraan Republik Indonesia. Dilanjutkan pada pukul 11 siang ini, Komisi 3 DPR RI akan mengadakan rapat kerja dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga yang akan diwakili oleh Menteri Koordinator PMK sebagai ad interim Menteri Pemuda dan Olahraga membahas mengenai pemberian persetujuan kewarganegaraan. Dan tentunya sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan kanal alat kelengkapan dewan lainnya yang dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id. Dan pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Saya Zia Ulbar dan rekan saya Anggun Oktarini, sampai jumpa di TVR 09 esok hari. TVR Parlemen, referensi Indonesia.